al-khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, sebelumnya seperti biasa kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mau ngopi silakan ngopi ya. Bude ada bude, mau teh, air putih silakan ya. Kopi, rokokan, monggo silakan. Kalau kakinya, pinggulnya udah mulai capek, udah mulai pegel-pegel, mulai semutan, yang mau belonjor ya silakan belonjor, santai aja ya. Yang mau nyender silakan nyender, saya ingatkan bersandarlah dengan sandaran yang kuat, jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah bersebelah. Silakan mendetak ngopi ya. Silakan yang mau ngopi. Ya, silakan Pak. Ngopi, silakan ngopi. Ngopi rokokan ya, ngopi rokok, ngolah pikir roh, pokok, ini lah belum ngolah pikirnya, bakal merok, bakal sing pokok, jadi orang kepincut, orang sing orang pokok. Menunggu silakan. Ayo bareng-bareng ngopi sama saya. Enggak korok ya ngobar. Ngopi bareng-bareng. Silakan. Yang nggak punya rokok sih, sini ada rokok. Nah, itu. Alhamdulillah. Ya, sambil bikin kopi ya. Ini didengerin boleh, nggak didengerin boleh. Yang dengarkan bagus, yang nggak mendengarkan juga bagus. Kalau didengarkan nggak enak, ya kupingnya disumpel pakai keset sambil mainan HP. Kamu kupingnya, ya ayo gawe apa kayak HP. Rasa jelek-jelek. Orang gak jelek-jelek emang udah nggak usah disalah-salahkan, nggak disalahkan udah emang sudah tempatnya salah ya. Baiklah, kalau mau ditanyakan dulu boleh ada ini mana Pak, satu aja Pak ya itu hasil Pak. Atau banyak atau mau nanya mau nanya zikir yang paling, zikir itu kan dilakukan secara terus menerus ya. Yang ingin saya tanyakan, zikir yang paling afdol itu apa Pak Kiai? Kan ada nama zikir subhanallah, alhamdulillah gitu, yang paling afdol ya. Ada hadis ya, kita baca hadis ya, namanya hadis kan katanya itu ada Rasulullah. Di antara salah satunya
Abdul dikri fa'lam anahu la ilaha illallah. So utama yang dikir maka ketahuilah la ilaha illallah. Gitu. Terus ada hadis mengatakan itu di Quran juga ada ya fa'lam anahu la ilaha illallah. Itu ada di Quran surat Muhammad. Maka ketahuilah bahwa zikir itu la ilaha illallah. Uji hadis mereka begini, Abdul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Abdul ma qultu, seutama-utamanya apa yang aku ucapkan. Abdul ma qultu, ana, aku, wa nabiyuna, dan para nabi-nabi mengkobli dari sebelumku adalah la ilaha illallah paling utama. Dan semua zikir mutia maka muaranya pada la ilaha illallah, meniadakan semua ilah. Ilah kecuali Allah. Jadi jangan benturkan Tuhan dengan Allah. Gitu ya. Artinya Allah satu-satunya Tuhan. Jadi tidak mungkin ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi Allah itu Tuhan yang sifatnya non-dualitas. Tidak mungkin ada duanya. Karena kalau ada duanya namanya sekutu. Sekutu itu musyarakah, perserikatan. Perserikatan itu orang yang disebut musyrik. Makanya utama itu. Oke. Nah, umumnya kita menyebutkan Allah itu dengan segala sesuatu yang selain Allah. Maka semua yang selain Allah ini dualitas. Genap. Ada malam, ada siang, ada depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri, ada surga, ada neraka. Dualitas juga. Kalau ada dua itu esa tidak. Kalau Allah itu maha esa, maka Allah itu ganjil bukan Allah. Ganjil. Dari mana teman tahu? Teman satu-satu. Oh, dari mana teman tahu satu-satu? Itu kan. Ya tahu itu artinya satu-satunya esa. Dari mana kita tahu? Allah itu ganjil. Kamu tidak memperhatikan berarti kalau ini beramal tapi tidak memperhatikan amal, ini bukti. Harusnya bisa jawab. Tiap malam salah satu yang sama ucapkan itu. Orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allaha witrun yuhibbul witro. Sesungguhnya Allah itu witir. Witir itu kan? Sesungguhnya Allah itu ganjil. Yuhibbul witro. Allah itu mencintai yang ganjil. Sampai menyenangi yang genep kan? Genep itu sekutu. Semua selain Allah, alam semesta ini Pak, ini dualitas. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada depan, ada belakang. Semua seperti itu. Makanya menjadi sekutu bagi Allah adalah semua hal-hal yang selain Allah. Surga, neraka. Sama, ada surga dan neraka. Sama mencintai surga atau mencintai neraka. Ya. Mencintai surga, membenci neraka. Ketika kita mencintai surga, ada sekutu enggak? Kita sedang mempertahankan surga karena kita beramal karena surga. Dan ucapannya ilahi dari karena Allah. Lalu ini karena surga. Dualitas apa non dualitas? Sekutu atau tidak? Makanya la ilaha illallah itu meniadakan seluruh ilah. Yang ada satu-satunya Allah. Termasuk kita menyebutkan pada diri kita. Karena diri kita itu ono lanang, ono wedok. Dan kita kadang-kadang senang gak mau wedok.
bahkan sangat mencintai sekutu bukan? Menyadari menyatakan semuanya ini hakikatnya tidak ada. Yang ada cuma Esa. Dan Allah itu sebutan. Sebutan apa? Nama. Wakil atau wakil? Nama. Sebutan. Ada kaidah mengatakan al-ismu wal musamma wa wujud. Nama dan pemilik nama adalah satu. Sebutan dan yang disebut adalah satu. Ya? Namanya wakil. Ada nggak pemilik namanya? Anda perlu sama wakilnya, ini kamu perlu sama pemilik nama wakil. Pemilik nama. Kamu mengaku-ngakukan namanya, tapi nyuekin sama pemilik nama. Halo, ditahu perlu nggak? Makanya Abdul Jikri Paklan An-Najmu La ilaha illallah. Bisa dipahami Pak? Pertanyaannya itu Iya. ini dikir bukan apa dikir ini 13. Yang paling utama dikir itu jawabannya ini ya. Ada hadisnya, ada faedahnya. Dan Allah tidak mengutus nabi-nabi dari sebelum Muhammad sampai terakhir. Itu melainkan hanya untuk lain-lain. Misalnya kalau saya bicara ini, biasanya di Quran ada. Tapi kan karena saya nggak pintar ya Pak, jadi nggak bisa nyebut Quran. Tapi minimal gini, kira-kira bunyinya gini. Wama arsalna, nanti tarik dimulai dari wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kalau Quran apa? Kalau salah begini, kamu bisa nyebut. Wama arsalna, dan tidak sekali-kali aku mengutus min qablika, dari sebelum engkau yang dimaksud Nabi Muhammad. Jadi aku tidak sekali-kali mengutus dari sebelum engkau Muhammad min rasulin, dari seorang rasul pun ila kecuali nuhi ilaihi, aku wahyukan kepadanya nabi-nabi itu isinya wahyu annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illa ana, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali ana. Apa namanya? Aku. Pak Budini, kalau kamu sudah kenal aku, bahwa aku adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan lain-lain aku, Pak Budini, maka statusmu saat ini adalah hamba-ku. Jadi kamu hanya melaksanakan mangamulo, mengabdi ibadah semata-mata untukku, bukan itu yang lain. Karena aku bukan karena yang lain. Makanya Allah memfasilitasi semuanya, difasilitasi oleh Allah. Gimana? Bukan suruh nyembahkan, suruh mana? Kita nggak bisa mempersembahkan apapun kepada Tuhan, kepada Allah. Apa yang kita persembahkan sama Allah? Memang punya apa kita? Punyanya cuma dosa. Persembahkan dosa itu. Jika kita mempersembahkan dosa, maka gapurannya Allah terbuka, tidak ada pintunya. Itu benar. Sudah, ya dosa itu. Jangan takut sama dosa. Kalau ini takut sama dosa, sama Allah, berarti lebih itu. Bisa dipahami. Dan umumnya kita hidup galau, khawatir dan lain sebagainya
itu diakibatkan oleh pikiran kita yang liar yang tidak terkendali. Nah, media untuk mengendalikan pikiran adalah kesadaran. Kesadaran ini sadar apa? Sadar hana. Hana apa? Data salah pada jalannya maka ada nama. Hana itu artinya ada. Sadar tentang yang ada. Hakikatnya semua ini tidak ada. Yang bersifat wujud hanya benar enggak? Ini majasi, ini abstrak, adanya itu abstrak. Sekarang saya bilang ada, entar jam 12 malam, jam 1 belum tentu Pak Imam, Pak Sabdono, Pak Umin ada. Yang di luar diri, tapi yang ada di dalam diri akan selalu ada. Walaupun tidak kelihatan, dan kita yang merasakan. Makanya ketika engkau berjalan meniti ke dalam diri, kau temukan dia, kau kenali dia, kau akan kenal dia yang Maha Esa tanpa menyebutkannya. Dan jiwa menjadi tenang, itu makna ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saya orang yang berpikir tidak mau memahami dan menyadari apa yang dipikirkan itu masalahnya, karena pikirannya itu ya. Jadi benar, bisa dipahami. Itu apa perlu disangkal, kalau mau disangkal sangkal apa, kalau mau dibantah-bantah enak atau ini harus ini sampai juga tidak perlu percaya amat sama jadi jangan percaya amat sama enak kan Mbak? Silakan sama ini cuma input kok, kan saya ditanya wajibnya jawab. Bebas kalau iya Pak, asal lagi. Ya. Kalau hanya menyebut nama Allah gimana Pak? Ya. Kalau hanya menyebut nama Allah aja gimana Pak? Sebut aja nggak apa-apa. Iya, Allah aja. Sebut itu ingat nggak? Ya. Ingat. Belum tentu. Ingat. Ya. Apa yang diingat? Nama aja Allah. Namanya kan? Ya. Ingat Allah, ingat yang punya nama nggak? Nah, ya. Sebenarnya ya komplit sih Allah. Ini banyak. Saya nggak perlu nyebut-nyebut, karena nggak tahu kalau namanya Sadoro. Saya nggak tahu namanya Sadoro, sehingga saya tidak menyebut nama Sadoro. Tapi saya sekarang ketemu nggak dengan Sadoro? Kamu menyaksikan, melihat, ketemu, ada depan. Pak Sadoro pergi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya bisa ingat ya? Bisa. Kalau saya nggak nyebut-nyebut, tapi saya ingat. Minimal saya bilang, itu loh Pak, yang udah mulai-mulai. Kalau cuma dikit, terus nanti orang lain yang nyebut, oh itu Sadoro Pak. Aku sampai tahu, aku kenal Pak, aku sampai kenal. Adik bukan loh. Setuju. Terus, Kalau nyebut-nyebut boleh. ya, karena pernah dulu Pak. Karena pernah dulu di kampung ibu saya kan itu sakit keras. Itu saya selalu di kupingnya itu ikut daya Allah. Tetangga saya bilang jangan daya Allah, takutnya tidak ilah, langsung berhenti, takutnya gitu Allah aja. Gitu saja. Takutnya tidak ilah itu. Ada orang Itu kan sebut. Madem. Ini orang kenal, orang lain, orang kenal. Aku mau pengen satu sebut. Nah aku orang tahu ketemu kotomin orang kenal kotomin, bolak-balik aku orang kalian. Nah itu menyebut kan burung-biung di sana. Gitu. Aku nggak tahu Pak. Jadi kita burung-biung lain hari ngomongnya mana? Boleh nggak saya cerita aja ya cerita. Dan dulu sudah sering nggak ceritakan, barangkali lupa cerita ini, apa yang belum nggak dengar. Hubungannya dengan nyebut ya, kan ingat ya, ya. Ada seorang kiai Pak, kiai seneng aneh melihara
melihara burung hiu. Hiunya itu dia pandangannya itu tidak di serambi rumah itu kan nama kiai apa ya kalau di situ di bawah lah yang sering buat kumpul katanya ada gitu di kotoran mana ada burung hiu kan ya. Nah biasanya kita kiai itu ada tamunya ya. Nah tamunya kadang kan pengen sopan pengen ketemu kiai itu kan ngantri pak nunggu kadang-kadang belum ketemu. Itu biasanya pada ngumpul benar kalau apa itu kalinya atau juga apa namanya yuk ngajak kalau bapak sekalian itu karena daripada kita titik di Pak Kiai kita waktunya kita isi aja dengan tahlilan mungkin bangsa tunggu saya mendengar deh itu hampir setiap hari pak orang yang datang kita jadi kebiasaan mereka kan kalau tahlilan saya di situ ada burung hiu karena burung hiu itu sehari-hari yang kedengeran dari Allah lama-lama burung hiu itu bisa ngucapin dari Allah pasek burung hiu cerita saya bisa dipahami kan? Oke, apa yang terjadi ketika burung hiu Pak Kiai itu sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan fasih, berita viral Pak, belum itu dari mulut ke mulut viral bahwa Pak Kiai punya burung hiu yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan fasih. Kira-kira kalau penggemar burung pengen ini Pak mau dijual berapa itu? Enggak tahu Pak Kiai berapa kali jualnya enggak apa-apa kalau bisa nanti saya pesan kalau belum saya bayar 5 juta burung diparani Pak bukan Pak Kiai ngomong mana punya burung biru yang ini ini aja Pak Kiai biar saya yang rawatin Pak Kiai tak tinggal uang 5 juta apa jawabannya? Wah burung biru saya itu ya itu apa pasir nggak bakal saya jual kalau cuma 5 juta besoknya ada yang datang lagi karena dengar udah ditawarin 5 juta nggak dikasih bawa 10 juta nggak bakal saya kasih nggak bakal jual cuma 10 juta nggak itu hari loh gitu kan ada nggak tuh bawa 25 juta nggak dijual juga tidak ada kesaringan itu burung hiu kan kadang-kadang ditangkring di tempat yang terbuka gitu ya Pak untuk nilai Allah itu di dalam kesaringan burung hiu itu Pak dicegel pusing Pak wakeok gitu Pak wakeok gitu Pak mati Pak apa yang terjadi Pak Kiai begitu melihat burung hiunya dicegel pusing wakeok mati nangis Pak burung Pak Kiai itu nangis menolong burung hiu upama aku lalu sampai bingung nggak Kiai itu gitu kemarin baru habis ngajarin murid-muridnya kalau ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal dunia tidak boleh diratapi kalau harus apa namanya belasungkawa itu apa ya itu nggak boleh lebih dari 3 hari kan berkabung nggak boleh lebih dari 3 hari diratapi nggak boleh ini kok Kiai orang saya mati dengan manu umpat orang berikutnya manu yang Pak Kiai mati nangis jauh aja pengen kabinet manu yang mati burung hiunya Pak Kiai ya bisa dipahami ya nangis lah santrinya bingung akhirnya santri kan biar berdasarkan dalil pahami ya itu santri berani negur mungkin ngingetin ya mungkin Kiai lagi lupa ya atau gimana ditepuk menutup Pak Kiai menunggu Pak Kiai nggak salah tak Jawa Timur Pak Kiai bukan salah tak yang kedua kan dengan wingi galu nah pengajian kan nasihati murid-murid kalau ada salah seorang anggota
meninggal jangan diratapi, diikhlaskan saja. Nah, apa hubungannya? Ini Pak Kiai kok nangis sampai gulung-gulung, cuman perkara ditinggal mati gulung, yuk Pak Kiai nyesel nggak? Ditawar 25 juta nggak dikasih, akhirnya mati. Nah, dari situ lah Pak, akhirnya makanya kalau berharap dulu ditawar orang kasih mati, dulu cuma cerita itu. Komunikasi ngomong kita ada nggak Pak yang subjektif begitu Pak? Kalau berharap dulu udah ditawar orang, kasih aja kan mati ya. Iya, kalau itu kan cerita. Aku udah selesai dulu. Nah, akhirnya apa Pak? Oh itu aku. Enggak, saya nggak nyesel. Aku nggak 25 juta. Ini mungkin tak mengenai gue. Gue sombong. Nanti ayo disalah dulu. Kayak ini. Saya menangis bukan karena gunung bio yang ditawar 25 juta. Kecil. Justru saya menangis ketika gunung bio ditabrak kucing keok mati. Yang terlintas di benak saya, umatku. Itu kenapa? Seperti Rasulullah waktu wafat bukan disebut istrinya, kekayaannya, umatku. Itu memang aku nggak itu. Keok yang terlintas di benakku adalah umatku. Saya khawatir. Jangan-jangan umatku yang mulutnya fasih ucap la ilaha illallah, bahkan berjuta-juta mungkin la ilaha illallah yang diucapkan, nanti pas akhir hayatnya ditebrek malaikat Israel nggak bisa la ilaha illallah, malah keok. Aduh, ini cerita. Ojo percaya amat. Ya, umuman bisa dipahami tapi gambarnya. Tapi kalau yang keok itu burung beo sangatlah karena burung beo nggak dikasih akal, nggak mungkin memahami. Nah kalau kita keok, itu kira-kira pasal jawabannya. Pun dengan seminggu itulah. Jadi sampai dengan berpasti sama bos anggota teman. Kita dikasih akal, dikasih akal. Peningkatan kita kadang nggak mau maju Pak. Wes lagi ini apa jago apa karo wong, wes dipuji-puji sama orang. Itu loh yang bikin amal kita hancur, rusak. Karena itu kita nggak bisa menjaga penyakit itu. Benar-benar. Makanya harus dikikir. Ya dikikir kamu kan mergo karate kan boleh coba, kayak coba nganggo sabun. Nganggo sabun resik tapi karate ora ilang, Pak. Masa keok. Bisa dipahami Pak Jalil? Iya Pak. Ada lagi. Karena apa? Jadi kan begitu Pak, itu boleh. Mau diskusi ya Pak. Diskusi kan boleh ya Pak. Ya, kita satu wadah. Ya, tunggal wadah. Ojo nanti pecah. Ya kan? Beda guru ora usah padu. Beda pemikiran ora usah tukaran. Ayo kita mendapatkan. Makanya bukan kalau orang pikirannya beda-beda pun mau boleh beda pendapat udah mau silakan nggak apa-apa. Ini bicara la ilaha illallah tadi menariknya gini Pak Yai. Ya menarik. Ya. Salah satu berkati lu Saya rame ini apa lah ini ngomong apa ini ini arah rame yang lain apa lah itu menarik berapa main kamu ini Pak Kiai salah satu syarat untuk ingat tadi kan harus menyaksikan syarat wajib itu artinya yang saya tanyakan ada nggak Pak lewat jalur lain selain itu Pak lain apa selain menyaksikan sendiri nggak bisa menemukan kita ingatan menyaksikan minimal gambarnya gambarnya apa fotonya apa Rasulullah itu fotonya nggak ada gambarnya nggak ada mau ingatnya gimana mau digambar itu nggak boleh kalau pada kita ada gambar Wali Songo mungkin kita Pak itu Ahmad Joti Sunan Kali Jogo bisa ingat terus kiring-kiring gambar betul aku tahu ngerti gambarnya Gus Loh, apa sih alif lam lam itu bacaan ALLA
usaha itu bacaan bukan Allah itu. Sama ingat-ingat itu. Enggak, maksudnya gini Pak Kiai. Misalnya gini. Ada salah satu yang gak ingat, kayak kita ambil contoh misalnya gini aja. Misalnya Mbah Min udah pernah lihat si A. Ya. Nah, kita misalnya nggak menyaksikan si A lewat tawasul Mbah Min itu bisa nggak Pak Kiai? Lewat jalur itu maksudnya. Nggak bisa. Harus sendiri-sendiri. Oh, itu tugasnya Mbak Min untuk sampean gitu loh. Iki lho Bone, wis ngono ngadep dhewe. Kok Mbak Min bisa? Nggak ada yang bisa. Nabi Muhammad aja nggak bisa kok. Loh, Nabi Muhammad kan dulu ditemani nama malaikat Jibril lewat itu untuk ketemu Allah. Ya kan? Kan itu sama malaikat Jibril itu sampai pintunya masih dalam Muntaha. Rasulullah ngadep sendiri. Benar-benar. Apa cukup diwakili malaikat Jibril? Halo. Kan malaikat Jibril yang makanya tugasnya bimbing. Kalau katakan bimbing. Kamu nggak bisa bimbing, jangan dijadikan wasilah. Ya benar. Nah sekarang aneh boleh sebelum bimbing Pak. Panik itu yang jadi masalah. Kalau banyak yang bocah mata kayu. Apa benar kok? Mulai ngomong orang lain malah waris. Yang kalau ngomongin orang lain malah waris selama itu. Kamu kok sama ngomongin bicara. Ya benar. Mau itu kudu dibimbing. Gimana? Iya. Kalau sampan kalau caluk ayo. Ya. Iya, caluknya hubungan dari ini itu kilo patah sore yang lama. Betul kan maunya? Iya, pak caluk juga bikin yang enak. Gimana? Itu karunia bimbingan. Itu syaratnya harus 3. Tuh, ilmu ulama. Dia memahami ilmu para ulama. Dua, ya, siasat mulut. Dia tahu politik, siasatnya para penguasa, sehingga dia tidak suka dengan penguasa. Kalau masih ngejar sini, boleh ngenean katanya punya, suruh bimbing. Siasat mulut, dia tahu dengan politik para penguasa, memahami. Ketiga, bahwa hikmatul hukama, punya hikmahnya para ahli hikmah. Jadi ada ulama, ada fuqaha, ada hukama. Nih, sekarang kamu lihat. Ya. Kita pengamal oleh Kodriyah. Siapa mursyidanya? Syekh Abdul Karim. Benar? Syekh yang menyampaikan kayak gitu Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim dari Syekh Ahmad Khatib. Ahmad Khatib, Syekh Abdul Karim, kemudian Syekh Ibrahim. Nanggil, Nunggu. Syekh Ibrahim dan Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman, kemudian Syekh Musri bin Abdul Rahman. Syekh Musri sama pembimbing saya, menurut saya, Yai Syekh Ali Mukarramudi dan Yai Syekh Abdul Hamid Hussein. Ini dua-duanya ngambil dari Syekh Muslim. Lalu saya. Ini satu kali paksa. Kamu tahu, ini kan toriko. Di luar toriko ada hikmah Pak. Syekh Abdul Qadir punya putra. Namanya Haji Odo. Syekh Abdul Qadir Al-Bandani punya putra namanya Haji Odo. Al-Bandani Banten artinya Banten. Ketika di Banten terjadi geger Cilegon tahun 1888, itu Kerawang. Sampai meninggal di Kerawang. Di Kerawang berikan pondok pesantren.
Di situ dia mengajarkan ilmu hikmah. Dia punya murid, yang Betawi namanya Kiai Muhammad Toha. Kiai Muhammad Toha punya murid namanya Kiai Haji Muhammad Harun. Kiai Haji Muhammad Harun punya murid namanya Wirobudi. Namanya Wirobudi. Ya, ilmu hikmahnya itu dikasih nama Sin Lam Merah. Aslinya dulu saudara lahir batin. Sin Lam itu SLB. Kemudian anak pengajian berkembang, biar nggak identik dengan klinik dan mistik. Karena ujung-ujungnya di mistik-mistikin Pak. Yang marah itu saja pada jadi dukun. Karena di mistik-mistikin, berubah namanya. Silam bukan lagi saudara lahir batin, tapi Sa'adah, Latifah, Barokah. Orang yang mengambil ilmu dari Syekh Abdul Karim, Haji Odo, dia harus sadar. Hidupnya harus bahagia. Dan dia harus latifah. Jiwanya harus lemah lembut. Angga ungguh. Sopan santun. Terposliro. Walaupun dia gagah kuat. Tidak sombong. Banyak barokah. Insya Allah kalau Sa'adah kamu selalu latifah mengingat kepada Allah, kamu hidupnya akan dipenuhi dengan barokah. Karena apa? Di dalamnya ada hikmah. Itu punya murid namanya Haji Zaki. Haji Zaki itu kemudian mendirikan sendiri karena sudah bisa. Oke ya, dibikin nama bukan sih nama, dipakai nama sendiri. Al-Hikmah. Al-Hikmah. Kemudian punya murid lagi, ya, di Teluk Naga. Di Teluk Naga punya murid lagi namanya Sokine. Makanya saya tahu siapa Pak Sokine. Karena sampai kampungnya. Halo, Pak Sokine di sini nggak berani macam-macam. Ada yang teroknya. Oke ya, dia sama tahu. Bukan masalah kita, saya berani. Saya tanduk. Haji seperti bulan saya. Di bawah saya jauh, namanya Gondo. Buka di Depok. Terkenal, namanya apa? Taiji Depok. Kenapa? Pernah dengan Taiji. Terkenal nggak dulu tahun 80-an ada Taiji Depok. Satu bersih. Taiji Depok muncul. Saya kasih mampat sampai ke Brunei kalau salah. Ini jarang. Dari siapa? Syekh Abdul Karim Al-Bani. Beliau muridnya sama. Punya murid Ibrahim Yahya, Ibrahim Yahya punya murid Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman punya murid Syekh Muslim dan putranya, satu putranya dan muridnya Syekh Muslim bin Abdul Rahman. Makamnya ada di Mekah, namanya Makam. Di pemakaman tidak saya dari nama dia. Syekh Muslim punya murid Ali Mutarrif dan Abdul Hamid Hussein. Dua orang ini punya murid namanya Abu Sa'id. Amin. Loh, dikenal berapa? Mbah Abdul Karim punya anak namanya Haji Odo. Buka pesantren di kampung. Kapan-kapan dengan ayo dia sama saya. Cuma yang ini nggak pakai tak buka. Kenapa? Aku berjiwa nek sampai sudah didukun sudah gelengan. Kalau yang hikmah ini, umumnya orang hikmah itu diidentikan dengan pernik, dengan kanuragan. Tapi yang sama nanti praktek saya nanti malam. Kemudian nanti malam ini. Tidak ngaji aja. Mengapa itu kita lupa? Sementara torikohnya nggak diamani.
Sumbernya dari siapa tadi? Haji Odo itu putranya. Saya Abdul Karim Al-Bantani. Itu ada gandengannya. Dan kita tawasul. Kamu ngapain cara tawasul? Ini pembimbingnya di saat itu. Satu, memahami ilmu para ulama. Dua, siasatul mulk, paham politik yang terjadi di penguasa. Sehingga dia tidak terjebak dengan politik itu. Dan dia punya kepribadian. Sehingga tidak terintervensi oleh siapapun. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Sudah menyaksikan? Sudah membuktikan? Lalu yang ketiga, bihikmatil hukama. Kita ada ilmu hikmah. Kalau mereka beres, saya nggak mau jangan jadi malah nanti. Saya mau murid saya mau umat. Takutnya nanti gara-gara itu ditegur kucing. Yo. Ya benar. Karena tergiur dengan hal yang seperti itu. Dasarnya masa diundang Pak, saya sayang tapi enggak. Kalau nggak ada yang enggak, aku ngetop sampai aku ini loh. Iya sih bayarannya. Jadi dosa gede. Ya benar. Semua ini kita sama-sama cari cari ridhone Gusti. Nggak usah diperdagangkan ilmu. Ilmu sing duwe Gusti. Aku iso ngene sing gerakno yo Gusti. La haula wala quwata illa billah. Paham? Pripun? Kurang puas. Jadi harus bimbing. Dan yang bimbing harus tahu. Tapi bisa diajarkan ini itu. Namun Muhammad itu lebih. Lalu begitu ngaduk sendiri. Dan yang saya itu orang jari ini bukan saya mengatakan tapi saya bersaksi. Jangan percaya amat kalau sama saya mah. Ya, enak kok. Berarti percaya apa? Berarti percaya. Prima. Tegak. Oke. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat amin umat wa tabiq bainana wa bainahum bil khairat rabbik warhamna anta arhamur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa sa'al dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabatna rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Aku tak ngabisin kopi.